banyak orang salah mengartikan mimpi kepada Rasulullah. Contoh, si A itu mimpi kepada Rasulullah, akhirnya dia nulis di situsnya atau di blognya atau di Facebook, alhamdulillah jamaah Facebooker, tadi malam saya ketemu Rasulullah. Status galau. Ini salah. Kenapa salah? Kenapa dia itu harus tulis mimpi Rasulullah di Facebook? Apakah mimpi itu sebuah kebanggaan? Belum tentu. Ini baru mimpi. Makanya buku ini mengungkapkan bagaimana kita harus bersikap kepada Rasulullah. Sedangkan kalau kita kaji secara rasional, Abu Lahab, Abu Jahal tidak sekedar mimpi, tapi hidup bersama Rasulullah. Berarti hebat mana? Ente masih kalah sama Abu Lahab sama Abu Jahal. Launching buku biografi Wali Kutub, tepuk tangan untuk penulisnya. Jadi ini yang menjadikan penerbit terkaget-kaget karena beliau buku ini sudah sangat bombastik, tapi kemudian belum ada beberapa bulan terbit lagi buku baru. Luar biasa, karena sudah biasa di luar. Nah, di sini makanya saya tulis di makalah ini karena momennya adalah bedah buku, dan launching buku, ada keterkaitan antara Rasul dan Wali. Kajian ini sebenarnya bukan kajian yang aneh. Kajian ini mungkin kalau kita kenal ada buku Sayyidi Ibnu Arabi judulnya Al-Wilayah wa Nubuwah, yang juga diterjemahkan secara indah oleh beliau Syekh Azhar, Syekh Profesor Dr. Ahmad Thayyib, tentang kajian Rasul dan Nabi, Nabi dan Wali, Rasul, Nabi dan Wali. Atau kajian-kajian kalau kita kenal kajian di Barat, kajian-kajian orientalis mungkin tentang wilayah wa nubuwah, banyak sekali tokohnya. Seperti Prince of Swan, nggak tahu itu siapa itu, mungkin penjual percik. Atau William Citik, itu mengkaji tentang rahasia Rasul dan Wali. Tapi mereka itu tidak mampu mengungkap bagaimana keindahan-keindahan dari Rasul dan Wali. Makanya kalau Anda beli buku ini, maka jangan lupa juga beli buku yang kedua, Wali Kutub. Nah, ini bukan lagi-lagi promosi, tapi ini benar. Silahkan baca. Kalau jenengan mungkin punya banyak kitab di situ, rak-rak kitab, rak-rak kitab yang sangat banyak, kitab-kitab turos, kitab-kitab kuno, jenengan tidak akan bisa atau tidak akan mampu mungkin bisa membuat buku ini. Kenapa? Karena ini sudah merupakan ringkasan, ringkasan yang sangat luar biasa. Termasuk juga buku yang berjudul biografi Wali Kutub. Itu jadi ibaratnya saya ibaratkan ini seri 1, yang di situ seri 2. Anehnya karena beliau ini adalah pengacau, seri 1 itu lebih tebal, seri 2 nya lebih tipis. Luar biasa. Nah, jadi inilah yang perlu kita lihat Karena kadang-kadang kita itu mengkaji tapi tidak tahu bagaimana intisarinya. Contoh, ketika kita misalkan di pesantren ngaji tentang ilmu nahwu, misalkan dari Nadham Al-Imriti. Di situ ada 2 nadham yang sebenarnya adalah arahnya kepada Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Yang pertama nadham itu berbunyi wan nahwu aula awwalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufham. Kalau di Jawa itu santri wajib hafal ini. Jadi ini dimaknai ilmu nahwu itu pertama harus diketahui. Karena Quran tidak mampu dipahami kecuali dengan ilmu nahwu. Tapi sebenarnya ada makna tersirat dan tersurat dari nahwu di sini. Beliau adalah Rasulullah SAW. Makanya ada kiai yang memaknai wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufham. Ketika kita tidak paham figur Rasulullah di bawah lindungan Rasulullah, maka kita selamanya tidak akan pernah paham Al-Quran. Sekali lagi tepuk tangan untuk maka dalam nadham yang lain itu
juga disebutkan dalam Umriti hatta nahat hubungannya dengan wanah qulubuhum linahwi Rasulillah famin adimi sya'nihi lam tahu. Jadi saking hebatnya Rasulullah, orang itu tidak akan mampu berani mengkaji Rasulullah secara sembrono, tapi harus melalui sebagaimana yang ditawarkan oleh buku ini. Ini kajian yang baru, betul. Ini tidak mengada-ada, betul. Makanya kalau jenengan lihat, lihat di makalah saya itu, Anda lihat di makalah saya, dialektika rasionalitas, spiritualistik dan sofistik. Apa maksudnya? Dalam bahasa kerennya, biar tahu, sedikit banyak. Di sini singkat saja karena sudah terlalu panjang, sudah setengah jam lebih. Apa yang dimaksud dengan rasionalitas, spiritualistik dan sofistik? Orang mengkaji dalam kajian-kajian keislaman itu kebanyakan yang digunakan adalah 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan rasional argumentatif, bahasa Arabnya burhani. Yang kedua, spiritualistik atau bahasanya adalah bayani. Yang ketiga, sufistik, pendekatan irfani. Kebanyakan orang mengkaji Rasulullah ini, kalau kita lihat di makalah saya yang halaman 3, sebuah dialektika. Ini coba kita dialektika, kita membuat sebuah perbandingan antara yang rasional, yang spiritualistik dan sofistik. Yang rasional itu yang masuk akal. Contoh, banyak orang salah mengartikan mimpi kepada Rasulullah. Contoh, si A itu mimpi kepada Rasulullah, akhirnya dia nulis di situsnya atau di blognya atau di Facebook, alhamdulillah jamaah Facebooker, tadi malam saya ketemu Rasulullah, status galau. Ini salah. Kenapa salah? Kenapa dia itu harus tulis mimpi Rasulullah di Facebook? Apakah mimpi itu sebuah kebanggaan? Belum tentu. Ini baru mimpi. Makanya buku ini mengungkapkan bagaimana kita harus bersikap kepada Rasulullah. Sedangkan kalau kita kaji secara rasional, Abu Lahab, Abu Jahal tidak sekedar mimpi, tapi hidup bersama Rasulullah. Berarti hebat mana? Ente masih kalah sama Abu Lahab sama Abu Jahal. Ini beliau ketemu, beliau Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Jahal sama Abu Lahab itu, beliau itu ketemu Rasulullah. Nah, ini orang mimpi saja sudah, Masya Allah, merasakan dia itu seperti wakil Tuhan. Coba ini perlu dikaji secara rasional. Makanya kalau kita mengkaji secara rasional di sini, kita lihat banyak buku-buku tentang Rasulullah. Mungkin kalau dari Timur Tengah ada Hayatul Muhammad, yang ditulis oleh Husain Haikal. Ini yang dimaksud kehidupan Rasulullah, Sayyiduna Muhammad atau Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak yang kita tidak tahu di sini. Jadi orang itu dengan sangat beraninya dia mengkaji tentang Rasulullah. Itu pendekatan rasional. Yang pertama. Yang kedua, pendekatan spiritualistik atau pendekatan bayani atau pendekatan tekstual ini. Jadi banyak orang ini menganggap bahwasanya Rasulullah ini bisa dipelajari hanya lewat satu buku yang sangat kecil. Misalkan kita lihat sekarang ini banyak buku yang berani. Contohnya, bagaimana berumah tangga ala Rasulullah. Coba, enggak sedikit. Ada lagi buku yang bagaimana menjadi soulmate-nya Allah. Coba, ada enggak buku itu? Dan banyak sekali buku-buku yang seolah-olah dia itu merasa orang yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Rasulullah, padahal dia orang yang mungkin secara kajian dia orang yang paling jauh dari Rasulullah. Ini yang menjadi bahwasanya kehadiran buku ini sebuah anugerah yang luar biasa. Karena apa? Karena kita tidak bisa dengan gampang itu mengatakan bahwasanya ini adalah Rasulullah, ini seperti Rasulullah. Tapi harus benar-benar dari sisi siapa. Makanya kalau orang-orang Nahdlatul Wathon dengan orang-orang Nahdlatul Ulama sama. Jadi kalau orang Nahdlatul Ulama
itu kalau ditanya, apakah kamu ikut Rasulullah? Saya cukup ikut dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, karena ikut dengan Kiai Hasyim Asy'ari sama juga dengan ikut dengan Rasulullah. Orang NW sama, ikut dengan Syekh Zainuddin sama dengan ikut dengan Rasulullah. Untung ada tepuk tangan, saya bisa kalau keringat ini. Nah, jadi di situ bagaimana kita tidak dengan mudah mengikuti gaya berpikir skriptualistik ya, yang ternyata ujung-ujungnya menimbulkan aliran yang bersifat keras, fundamen atau teror. Makanya tidak aneh sekarang ini banyak sekali orang-orang yang merasa melihat sesama muslim itu sebagai musuh. Kenapa? Karena dia merasa paling mewakili Rasulullah. Di buku ini tidak. Justru kita di sini merasa hina-hina. Kita apa? Saya dibanding Rasulullah. Kita ini hanya, kalau kata seorang sufi, kita ini adalah seorang WC yang berjalan. Kenapa? Karena toilet tidak akan penuh tanpa ada jidat-jidat semua. Kita ini WC berjalan. Sedangkan Rasulullah itu nur. Bagaimana seorang WC berani mengaku dia adalah wakil dari cahaya. Ini coba kita perhatikan, kita betul-betul kita resapi buku ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu bagaimana kita bisa punya adab kepada Rasulullah SAW. Makanya aliran spiritualistik ini saya sebutkan dalam satu sejarah, kalau tidak salah dalam satu kitab yang berjudul Bughyatul Mustarsyidin. Di situ ada seorang yang bernama Harkus Ibnu Zuhair, atau yang terkenal beliau adalah orang yang berani mengkritik Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah membagikan ghanimah, Rasulullah dianggap tidak adil, maka dia mengkritik, "Adil ya Muhammad, adillah kamu wahai Muhammad." Ketika dia mengatakan Muhammad, berarti dia menganggap Rasulullah itu sama dengan dirinya sebagai WC yang berjalan. Padahal Rasulullah itu bukan sekedar cahaya, tapi cahaya di atas cahaya. Makanya tidak aneh ketika seorang waliullah mengatakan bahwasanya jasadnya para anbiya itu tidak akan dimakan oleh tanah. Begitu juga para wali. Nah, sedangkan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih halus, lebih dahsyat dari semua jasad, semua ruhnya para nabi. Luar biasa. Makanya ada itu semua dalam buku ini. Makanya beli dan baca dan hayati. Wajib dimiliki di setiap lemari orang-orang Nahdlatul Wathon. Nah, oleh sebab itu, kalau ajaran ini sampai kepada kita, akhirnya cikal bakal orang yang mengkritik Rasulullah itu menjadi Khawarij. Kemudian Khawarij ini cikal bakalnya ada pada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan semua pengikutnya. Akhirnya di situ ada aliran yang disebut dengan revivalisme Islam, atau yang disebut dengan aliran Wahabi atau aliran Salafi. Gitu. Makanya kalau Anda semua melihat di TV, ya kan, ada TV-TV yang, mohon maaf, ini saya menyebut nama TV, ada TV seperti TV Roja, itu mengatakan apa? Maulid Nabi itu dosanya lebih besar dari zina. Nauzubillah. Ya penting kita zina aja kalau itu. Ini gimana? Nah, ini termasuk bagaimana orang sangat berani kepada Rasulullah. Makanya mudah-mudahan dengan adanya buku ini kita betul-betul bisa semakin mencintai Nahdlatul Wathon dan semakin punya sosok guru yang dimana beliau ini juga sebagai pedoman kita untuk menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup sekian dari saya tidak akan panjang lebar, silakan dipanjangkan sendiri dan dilebarkan sendiri gitu. Sebagaimana saya ingat ketika Abu Nawas ditanya di mana tengahnya bumi, maka dia menjawab di sini. Kenapa tidak di situ? Di sini.
Nah, kalau tidak percaya, ke kanan diukur sendiri, ke kiri ukur sendiri, ke depan ukur sendiri, ke belakang ukur sendiri. Sekian dari saya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.